Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan hormat patuh kepada orang tua dan guru. Bapak yakin seperti sikap kalian yang bagus di sekolah, juga Bapak yakin kalian juga bersikap dewasa ketika berada di rumahnya masing-masing. Dalam artian kalau prakteknya mungkin kalian sudah lebih dahulu, namun sekarang ada beberapa catatan ya, teori yang berkenaan dengan hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang pertama langsung saja Al-Isra ayat 23 dan 24. Ayat yang pertama yang menjelaskan mengenai hormat kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Nah, perintah pertama pada ayat ini yaitu kita dituntut untuk bertauhid, hanya menyembah Allah satu. Nah, setelah adanya perintah untuk mentauhidkan Allah, tidak musyrik, tidak syirik. Selanjutnya perintah yang kedua, wabil walidaini ihsanan. Ada perintah untuk berbuat baik kepada ibu bapakmu. Ya, jadi perintah taat kepada orang tua itu terletak pada ayat ini, terletak setelah perintah untuk taat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin gambaran Allah di mana saking istimewanya yang namanya orang tua. Selanjutnya, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Maka apabila salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, awas ketika orang tua kita sudah lanjut usia, fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kamu berkata ah. Ah di sini maksudnya merupakan suatu kalimat bentuk penolakan. Atau bisa juga nah kayak gitu ya. Itu juga bentuk penolakan gitu. Ketika kita dibangunkan, contohnya ketika kita dibangunkan oleh orang tua buat sholat subuh, ah nanti, nah gitu. Walaupun cuma satu kata, tapi itu merupakan bentuk penolakan, itu salah satu termasuk dosa besar. Maka bisa kita pahami, kita berbicara satu kata saja yang sekiranya kata itu diucapkan bisa menyakiti hati orang tua, apalagi kalau kita memarahi orang tua. Apalagi kalau kita memukul orang tua, apalagi kita membuat sakit hati orang tua, apalagi kita membuat menangis orang tua, tentu itu dosanya akan berlipat-lipat. Selanjutnya, jangan kamu berkata ah, sesuatu yang menyakitkan, bentuk penolakan. Yang kedua, wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya, ya, mengeluarkan ucapan yang keras, yang tidak pantas, merendahkan orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia gitu. Wafid lahuma janahadzuli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Awas jangan sombong, jangan petatang peteng-teng, harus rendah hati ya di hadapan kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira,
Dan doakanlah atau ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Gitu. Selanjutnya Al-Quran surat Luqman. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, gitu. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, gitu. Ya. Kita wawasoinal insana biwalidayhi dituntut untuk berbuat baik kepada ibu bapak. Hamalathu ummuhu, ibu telah mengandung kita, wahnan ala wahnin, dengan begitu lemah, dengan begitu payah. Ya, dari awal kehamilan sudah muntah-muntah lama, nggak enak, posisi yang enak itu susah. Ya, sampai kalian lahir pun malah nambah ngerepotin sama orang tua. Wa fisaluhu fi amaini, lalu disusui kalian, disapih oleh ibu kalian selama 2 tahun. Nah, gitu. Maka dari itu, atas segala pengorbanan ibu kalian, orang tua kalian, anishkurli wali walidaika ilayyal masir, maka hendaknya kalian bersyukur kepadaku, berterima kasih kepadaku, dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu, karena hanya kepadakulah kalian kembali. Selanjutnya ayat yang ke-15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu. Pokoknya kalau orang tua nyuruh nggak baik, ya, yang bertentangan apalagi dengan syariat agama, perintah Allah dan Rasul, ya, fala tuti'huma, maka kita tidak usah mengikuti atau tidak usah menurutinya. Tetapi walaupun misalkan orang tua kita itu jahat, mengajak kita kepada hal yang buruk, jangan kita ikutin. Tapi wasohibhuma fid dunya ma'rufan, tetap kita harus menemani mereka di dunia itu dengan cara yang baik. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi dengan orang tua, gitu. Sekalipun orang tua kita jahat, jarang sekali orang tua yang jahat. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, tsumma ilayya marji'ukum, kemudian hanya kepadakulah kalian kembali, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi jelas pada ayat ini kita dituntut untuk membuka mata begitu besar perjuangan ibu, perjuangan ayah, sehingga kita dituntut untuk bersyukur kepada mereka, bersyukur kepada Allah. Tetapi dalam mentaati orang tua, dalam bersyukur kepada orang tua, la ta'ata fi maksiatillah, selama kita taat, selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Kalau perintah tersebut bertentangan, berlawanan dengan perintah Allah dan Rasul, maka tadi kita tidak perlu mengikuti, tetapi tetap harus menjaga silaturahmi. Selanjutnya hadis ya yang berkaitan dengan taat kepada orang tua atau keutamaan taat kepada orang tua. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasul, ayu amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, artinya salat di awal waktu, gitu. Jadi perbuatan menunda-nunda salat, apalagi tidak salat, itu jelas, ya, menunda-nunda saja tidak disukai, apalagi kalau nggak sholat. Qultu, aku bertanya lagi, summa ayun, terus apa lagi? Qala, Rasul menjawab, summa biru walidaina, yang kedua setelah tadi yang pertama amal yang paling dicintai itu sholat pada waktunya, yang kedua yaitu berbuat baik kepada orang tua.
Qultu, aku bertanya lagi, tsumma ayu, terus apa lagi Rasul? Qala, Rasul menjawab, tsummal jihadu fi sabilillah gitu. Lalu yang ketiga, setelah sholat pada awal waktu dan berbuat baik pada orang tua, yaitu jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah bukan hanya sempit pada berperang, tapi bekerja, menuntut ilmu. Nah, itu juga cakupan jihad itu sangat luas sekali. Bukan hanya berperang ya, kita belajar juga termasuk jihad. Karena dengan kita belajar, kita menjadi pintar, kita pintar, agama kita juga ikut baik. Lalu hadis yang kedua, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik qala, beliau bertanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, Rasul pernah bersabda, man ahabba an apa ini ya muddahu, man ahabba an yumadda lahu fi umrihi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, wa an yuzada lahu fi rizqihi, dan ditambah rezekinya, fal yabarra walidayhi, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya, wal yasil rahimah, dan menyambung silaturahmi. Lalu hadis selanjutnya, ridhallahi fi ridhal waliden wa sukhtullahi fi sukhtil waliden. Kalau dalam hadis ini matannya beda ya, ridho rabbi fi ridho waladi wa sakhatu rabbi fi sakhati waladi. Tapi yang terkenal itu matan yang lain, ridhollahi fi ridho waliden wa sukhtullahi fi sukhtil waliden. Ridhonya Allah itu ada bersama ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu bersama murkanya orang tua. Kalau orang tua sudah meridhoi, mengizinkan kita, kemungkinan besar Allah juga sudah Allah juga sudah memberikan kita restu, karena orang tua juga udah setuju. Dan sebaliknya, ketika orang tua murka kepada kita, Allah juga kemungkinan tidak akan merestui kita. Salasu da'watin yustajabu lahunna, ada 3 doa yang mustajab, la syakka fihinna, tidak ada keraguan akan hal itu. Yang pertama da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi, wa da'watul musafiri, dan doa orang tua, wa da'watul musafiri, doa orang musafir, wa da'watul walidi liwaladihi, dan doa orang tua untuk kebaikan anaknya. Itulah sangat mukjizat ya, sangat luar biasa sekali itu doa dari orang tua. Lalu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun, seorang pria datang kepada Rasul, faqala, lalu ia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, inni aznabtu dzamban kabira, saya telah melakukan dosa besar, fahalli min taubatin, apakah masih ada taubat untukku? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, alaka walidani, apakah kamu masih memiliki kedua orang tua? Qala, orang tersebut menjawab, la, tidak. Qala, terus Rasul bertanya, falaka khalatun, apakah kamu memiliki halah atau saudara dari ibu? Naam, iya, saya punya. Qala, lalu menjawab Rasul, bersabda Rasul, fabirruha idzan, ya kalau begitu berbuat baiklah kepada, jadi berbuat baik kepada orang tua, bahkan kepada saudara orang tua kita, itu juga dapat menghancurkan dosa besar. Lalu, ya Rasulullah, inna ummi qadamat alayya wa hiya raghiyatun afa asiluha. Wahai Rasul, ibuku datang kepadaku namun masih enggan masuk Islam, apakah saya tetap menyambung hubungan dengannya? Qala, na'am.
siliha. Ya, sambunglah hubungan atau silaturahmi dengannya. Jadi seburuk-buruk apapun orang tua kita, kita tetap dituntut untuk berbuat baik kepada mereka, karena sebab adanya kita yaitu adanya orang tua. Lalu kesimpulannya, hak yang wajib, hak yang wajib dilaksanakan ketika orang tua masih hidup. Yang pertama, mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah. Dua, berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua, jangan sombong. Tiga, menyediakan makanan untuk mereka. Kalau kita sudah mampu ya, meminta izin sebelum pergi, sebelum pergi kemanapun, mau ada urusan apapun. Nah, lebih afdol lagi kalau kita sudah menerima izin dari orang tua. Memberi harta kepada orang tua sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan. Kalau nanti kita sudah punya pekerjaan, harta yang cukup, maka ketika orang tua kita meminta, kalau kita mampu, kita harus memberinya. Lalu memenuhi sumpah kedua orang tua, ya. Apa yang orang tua itu kalau orang tua mengeluarkan sumpah, nah kita juga sebagai anaknya dituntut untuk membantu hal tersebut. Kalau tidak mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka dicela oleh orang lain, ya jangan nakal ya. Ketika kita nakal, yang jelek bukan hanya kita tapi juga kedua orang tua. Ini anaknya siapa sih? Kayak gitu ya. Maka yang jelek bukan hanya kita begitu, tapi juga keluarga, bahkan sekolah, bahkan lingkungan. Lalu mendahulukan berbakti kepada ibu, jelas ya dalam hadis bahwasannya bandingannya itu ibu dengan ayah bandingannya adalah 3:1. Ibu 3, ayah itu 1, tapi tetap kepada kedua-duanya kita harus mengabdi, berbakti. Dan yang ke-9, berbicara dengan lemah lembut di hadapan mereka. Awas ya, jangan kasar, apalagi yang nyakitin hati orang tua. Nah, ketika orang tua sudah meninggal pun ya, kita sebagai anak masih punya kewajiban untuk berbakti kepada mereka. Seperti yang pertama, menyolati orang tua ya, yang kemarin kita bahas di semester 1. Yang kedua, beristighfar untuk mereka berdua, mendoakan ya. Seperti doanya kepada kedua orang tua ya, minimal setiap ada sholat. Lalu menunaikan janji kedua orang tua. Kalau kedua orang tua kita sewaktu hidup punya janji, ya kita kalau mampu kita dituntut untuk mengabulkan janji tersebut. Lalu memuliakan teman kedua orang tua, ya, teman arisannya ibu, teman ngopinya ayah, itu juga kita harus menghormati mereka. Lalu menyambung silaturahmi dengan kerabat ayah dan ibu ya, keluarga dari ayah dan ibu, kita juga harus mengagungkan mereka dengan paman, bibi, pak, debu, deka, kakek, nenek dan sebagainya. Nah, yang terakhir, berbuat baik kepada guru. Guru adalah orang tua kita ketika sedang di sekolah ya. Apa saja sih azab atau sikap yang harus kita lakukan kepada guru? Mendengarkan dengan penuh perhatian ya. Jangan sampai tidur atau malah ngobrol atau malah ngerjakan tugas yang lain. Bersikap rendah hati di hadapan guru, jangan sombong. Bertanya dengan lemah lembut, dengan baik. Menjawab pertanyaan dengan baik. Memberi salam kepada guru setiap kali bertemu ya. Jangan cuek. Menjenguknya bila sakit, bermusyawarah dengan guru. Kalau ada pelajaran yang tidak dimengerti atau hal-hal yang lain ingin didiskusikan, lebih baiknya berbicara langsung dengan guru yang bersangkutan agar masalahnya jelas. Mendengarkan nasihat dengan baik, tidak memanggil guru dengan sebutan namanya, jangan berjalan di depannya, tidak menduduki tempat duduknya, menjaga rahasia guru, tidak berdusta kepada guru, tidak menunjukkan muka yang masam ya, saking keselnya sama guru jadi benci gitu. Mukanya juga nggak enak dilihat. Menghindari suudzon, prasangka buruk, tidak menganggap kritik guru adalah penghancuran, dan yang terakhir mendoakan guru yang telah meninggal ya. Ingat, mudah-mudahan dengan kalian mendoakan guru,
bisa menjadi amal jariah bagi guru tersebut atau ilmu yang bermanfaat yang mana pahalanya tidak akan terputus walaupun orang tersebut sudah meninggal. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.